Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama di komplek Masjid Darussalam dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini sudah masuki hari yang ke-21 Ramadan. Semoga kita selalu sehat dan mampu meningkatkan amal soleh kita untuk bekal kita sukses Ramadan pada tahun ini. Salam dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan kita, membimbing kita, sehingga dengannya, dengan petunjuknya, dengan agama Islam yang selalu dilawak, semoga kita selamat dan mendapatkan syafaatnya beliau di akhirat kelak. Hari ini yakni agenda silaturahmi dan koordinasi serta turba dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Sudah hadir dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Agenda saat ini mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya agenda kultur yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Arwan Abdul Majid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak tim dari pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo yang saya hormati, bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo beserta ibu-ibu Aisyah dan Nasihatul Aisyah yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam bulan Ramadan ini. Betapa banyaknya orang yang ingin sampai di bulan Ramadan tapi tidak sampai. Kurang sedino orang tekan. Karena itu nikmat dari Allah ini kita syukuri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, apabila kita mengenang-enang awal permulaan dari kita ini bergerak di Muhammadiyah, ini terutama saya jadi mengenang yang saya tadinya juga dari Nahdien, ya sudah digadang-gadang untuk besok sing sok ngimami berjanjian, karena waktu itu kan saya yes, kono bisa imami seperti itu. Tapi ketika saya kemudian hijrah di suatu tempat yang di sana juga tempatnya orang berjanjian, tapi saya malah bertemu dengan tokoh Muhammadiyah, sehingga dengan tidak sadar saya dibawa ke arah Muhammadiyah. Saya waktu itu baru berumur 21 tahun, tapi saya sudah jadi guru. Umur 21 tahun. Saya mulai ngaji di situ. Dan kemudian
semakin lama kemudian oleh ustadz itu tadi sampean sekso khotbah, wah kula dereng mantun Pak, wong kula dereng bojo. Asal harus khotbah kan bojo. Saya tidak mau tadinya, tapi setelah saya pikir-pikir udah bisa wong didawi kok ora gelem. 3 bulan kemudian saya matur kula mulo. Jadi memang kita di dalam mengajak saudara-saudara kita untuk aktif berdakwah itu ya perlu lambat-lambat. Yang tadinya belum mengerti diberi pengertian. Tapi ternyata ya mengajak saudara-saudara kita untuk aktif di Muhammadiyah itu memang tidak mudah. Saya kadang-kadang mengembalikan semuanya itu bahwa petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Saya itu di kampung itu, jadi saya kembali ke Wirun waktu itu tahun 89. Tahun 89 sampai sekarang itu sudah 35 tahun ya. 35 tahun sudah banget tulisnya kan. Jadi saya di Demak waktu itu 10 tahun, kembali tahun 89 masih gagah perkasa saya waktu itu. Itu saya mendatangi orang-orang Muhammadiyah sisa-sisa zaman dulu. Tak datangi dari satu desa ke desa, ayo mengadakan pengajian. Saya datangi dulu. Terus pengajian di tempat saya. Ini ciri-ciri orang tua kan menceritakan masa lalu. Pengajian, kemudian orang-orang yang saya ajak-ajak itu sebagian besar sudah dipanggil ke rahmatullah. Ada yang anak-anaknya masih, anak-anaknya ikut, cucunya ikut, sekarang itu ada, menantunya ikut. Tapi yang dulu-dulu saya ajak itu sudah dipanggil. Tinggal ini yang mengajak itu juga menunggu panggilan wong wis bulan Bali muyar gitu kira-kira. Itu. Jadi kemarin saya itu kan jajane loro, lemone loro, gulune loro, terus saya ke puskesmas. Mas, Bapak kula njuk teng Purworejo. Lah, Bu, terus orang jatuh. Sambil sana saya bilang, dokternya bilang itu yang namanya serangan jantung. Terus diserang jantung. Kalau nanti tidak diobati, Bapak tahu sendiri. Tahu sendiri itu malah saya tidak tahu. Nah, Bapak-bapak, jadi saya tetap bergerak dengan teman-teman di sini yang masih ada Pak Himawan, Pak Wagilan, Pak Budi, itu dulu Pak Pardi saya pindah itu tetap bergerak. Yang diajak itu ya hasilnya masih saya, terutama sekitar saya itu tinggal sedikit, karena yang sepuh-sepuh yang dulunya itu masih bergagah sekarang sudah dipanggili seperti Pak Jumali, Pak Wakilan itu dulu ya, teman-teman setia saya sudah dipanggili. Hanya saya sering berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti setelah saya ada yang melanjutkan. Itu kok doa saya itu seperti apa yang dulu itu pernah saya diceritani oleh Pak Nuri, Pak Bahron. Habian aku kuwi nang kene iki yo. Ndelokke wong Muhammadiyah ki iki wae ora tambah-tambah. Sok terus sapa ya seperti itu waktu itu. Dan ternyata ada penerusnya ya, banyak suka. Jadi waktu itu ya tidak begitu banyak lah.
Seperti juga waktu saya di Demak itu hitungannya masih dengan jari. Jadi saya ikut menggabung di Demak itu masih dengan jari. Waktu itu ada yang namanya apel kesetiaan. Zaman dulu ada apel kesetiaan. Wah itu dari organisasi Muhammadiyah juga ikut. Wih dari sana nih Jiro lupa mana pun. Kalau yang dari Ansor, wah banyak sekali. Itu seperti itu. Nah, tapi usaha tetap terus ajak mengajarnya. Ada juga yang misalnya ngaji ke tempat saya ya akhirnya malam-malam minggu teko ngaji sepuh-sepuh kayak ada. Jadi usaha untuk dakwah itu tetap dilakukan. Saya berharap nanti jadi husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya berakhir dengan baik, artinya berakhir tetap masih dakwah terus. Betul. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, demikian yang saya aturkan ngalor ngidul. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kultum pengalaman pribadi sekaligus memotivasi kita bersama untuk terus bersemangat dalam Muhammadiyah. Selanjutnya pengantar dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak Haji Muhammad Joko Kadawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ketua PDM yang saya hormati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris yaitu Bapak Amin Fadilah selaku koordinator tim C silaturahmi PDM ke PCM. Kemudian Ibu Ketua Pimpinan Ketua PDA yang saya hormati, Bapak Pembina Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kutarjo yang saya hormati, segenap pleno PCM, PCA yang hadir juga yang saya hormati, Bapak Ketua Majelis dan lembaga yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Ranting, kemudian Kepala AUM yang hadir saat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Ta'ala atas karunia-Nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka silaturahim pimpinan daerah Muhammadiyah ke pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo beserta segenap ortum yang ada. Salawat kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Berikutnya kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo mengucapkan selamat datang pada tim di Gedung Dakwah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kutarjo, bila mana dalam menyambut kehadiran rombongan beserta tempat dan yang lain kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekaligus secara singkat kami laporkan tentang pimpinan cabang Muhammadiyah sesuai dengan periode muktamar ke-48. Kalau tidak salah di pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo itu ada 16 indikator KPI-nya ya, belum semuanya hijau. Untuk itu mohon doanya mudah-mudahan nanti tahun 25 bisa hijau. Sedikit kami informasikan bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo itu ada 7 musola, masjidnya 1. Mohon doanya semoga nanti segera
tumbuh masjid baru di SMP Mutu Kudarjo. Kemudian amal usahanya di bidang pendidikan SLB, rawuh dari SLB. Alhamdulillah. Sekaligus ini ngasih Pak, karena semua kepala aum tak undang nek urung rata kok diundang iki wong sing ngundang sing duwe nanti jenengan yang menilai. Kemudian yang kedua dari SD Muhammadiyah Kudarjo ada yang mewakili? Belum. Untuk SLB muridnya 33, SD Muhammadiyah muridnya 588, SMP Muhammadiyah sudah hadir? Belum, muridnya 88. SMA Muhammadiyah Kudarjo, alhamdulillah hadir, terima kasih Bu Marmi, muridnya ada 138. Selama pesantren Ramadan bekerja sama dengan UPI di Kerantikan, terima kasih. Kemudian PKU belum hadir, ya terima kasih belum hadir. Kemudian ranting Wirun hadir, alhamdulillah. Ranting Kemadu alhamdulillah hadir. Ranting Bandung didobel ya Pak Muhadi dengan Pak Anto, terima kasih sudah hadir. Ranting Senepo belum hadir. Ranting Bedeng terima kasih mewakili, ada mewakili karena double. Ranting Kauman belum ada. Ranting Wetan Pasar terima kasih, Wetan Pasar ada 2. Ranting Pacor double, ini double. Rantingnya ada 8. Insya Allah sudah ada yang nanti kami tunjuk untuk menjadi ranting unggulan. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian dari amal usaha dari TPK ada yang hadir yang mewakili? Di double kulilik itu ada di belakang. Kemudian dari Lazismo ada di belakang sebagai ngurusi yang ada di belakang. Kemudian dari Aisyah, alhamdulillah plenonya hadir bersama pembinanya. Kemudian kepala AUM TK ABA 1 hadir, ABA 2 hadir, ABA 3 hadir, ABA 4 PAUD. Alhamdulillah PAUDnya sekarang udah luar biasa. Ngurus tanah 17 tahun alhamdulillah clear. Ya kan Pak, sudah tanah sertifikat. Ngurusnya 17 tahun. Luar biasa. Kemudian kami laporkan selama bulan Ramadan kami keliling kurang lebih 17 titik untuk silaturahmi. Yang kami libatkan adalah segenap yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Kudarjo bersama Aisyah, termasuk amal usaha kami libatkan untuk tarling di Kecamatan Kudarjo khususnya, nambah ke Butuh 1 tempat, ke Pogung 1 tempat, ke Miri 1 tempat. Terus kegiatan kajian pagi alhamdulillah dikelola oleh PDN, pimpinan cabang Muhammadiyah Kudarjo. Tiap hari rata-rata kalau di luar akad itu antara 75 jamaah. Kalau akad kurang lebih 200 jamaah. Kemudian sholat tarawih alhamdulillah kalau diambil rata-rata Masjid Darussalam sejak pertama sampai tadi malam kurang lebih jamaah adalah 150 jamaah. Itu kegiatan yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Kudarjo. Mohon doanya dan bimbingannya, semoga kami nanti tahun 2025 sudah kami targetkan menjadi PJM yang hijau. Dan mohon doanya PKU Muhammadiyah saudara menjadi rumah sakit. Perlu kami sampaikan, kami laporkan bahwa mulai Januari 2024 ini rata-rata pasien yang rawat inap sudah 200 pasien. Sedangkan untuk Maret di atas 200 lebih, kurang lebih 250-an. Mohon doanya, mohon kami kuat karena di Kudarjo banyak hal termasuk baru bangun ini. Doanya hanya la haula wala quwata illa billahil azim. Ini sudah 24, gedung dakwah ini belum selesai, tapi pekerjaan terus berlanjut walaupun pelan-pelan terus. Mudah-mudahan nanti kalau tahun depan bisa, kalau ada tamu dari PDN bisa ada di atas, kalau menginap sudah ada di atas ini. Doanya mudah-mudahan ada
Lailatul Qadar berupa dana yang cepat turun dari langit. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi waktu nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ketua PDM yang diwakili oleh Bapak Sekretaris. Dan setelah ini nanti untuk Aisyah bisa ada di TK sebelah sini. Demikian yang saya sampaikan. Ukuran 1 untuk doanya Pak Mansudi saat ini masih dirawat di RSUD. Mudah beliau ini segera diangkat penyakitnya sembuh. Beliau adalah mengelola TPK Donasi Melati Kudarjo yang siswanya kurang santri kurang lebih 85 santri. Hari ini tidak hadir karena diliburkan. Kalau santrinya kecil-kecil banyak nanti ramai sekali. Itu yang saya sampaikan. Ada kurangnya maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya di pengantar dari pimpinan daerah Muhammad Iqbal Waldo. Untuk selanjutnya dari IPS ya akan mengisi di ruang TK. Kami persilakan mengenai Ibu. Atau tidak? Jadi waktunya efektif nih. Monggo Ibu. Untuk selanjutnya, untuk biar tempatnya tidak untuk bagian dari yang belakang 3 baris kalau untuk misi sini menggambarkan. Untuk Pak Manisa untuk mengisi yang bagian depan biar lebih nyaman posisinya. Oke. Kami silakan dari pimpinan daerah Kabupaten Purworejo, kemudian Kabupaten Purworejo kepada Pak Aksanin dan perwakilan monggo untuk disampaikan secukupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kutoarjo Bapak Haji Mansur SPDI beserta jajaran pengurus di Cabang Muhammadiyah Kutoarjo ini, semuanya saja tanpa bisa menyebut satu persatu Pangapunten, seluruh bapak-bapak dari tim C. Ada Ustadz Ari di paling kiri yang di depan ini, ada Ustadz Setiawan, ada Pak Husni, Pak Marjo dan Pak Mahmudin ini di samping kanan saya. Yang di barisan bapak-bapak ini, Pak Yogo ini ketua lembaga pemberdayaan, majelis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup. Jadi satu ya Pak Yogo ya. Juga ada Pak Bonadi. Pak Bonadi ini ketua majelis Cikdasmen PNF. Siapa lagi nih yang apa dari majelis, kayaknya OPP-nya itu sekaligus unsur dari cabang Muhammadiyah Kutoarjo. Insya Allah kegiatan sore hari ini kami sangat bersyukur sekali bisa diterima di tempat ini. PJM yang selama ini banyak menjadi rujukan bagi pimpinan cabang Muhammadiyah yang lain di Kabupaten Purworejo, mungkin bahkan luar Purworejo. Sehingga ketika hadir ke sini maka tadi setuju ketika Pak Husni, Pak nanti kita betul-betul gunakan waktu yang banyak untuk menyerap masukan, kita diskusi.
karena bisa jadi akan banyak ide yang muncul di forum ini. Terima kasih kami telah diterima, dan mohon maaf kalau kemudian kehadiran kami cukup merepotkan pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo. Pertemuan seperti ini bagian dari upaya kami untuk berkonsolidasi, berkoordinasi, bersama-sama menguatkan sinergi dan kolaborasi akan tugas besar menjalankan amanah dari Muktamar 48, di mana Muhammadiyah sampai dengan 2027 itu digerakkan untuk bisa menjadi unggul berkemajuan. Ini bukan hal yang mudah. Adanya daerah tanpa cabang tidak mungkin, adanya cabang tanpa ranting juga tidak mungkin. Maka bersama-sama tentu harus kita dukung, harus kita sekuyung bareng-bareng, karena tidak mungkin kita bergerak sendiri-sendiri. Awali dengan kultum oleh Pak Arwan Matunun, Pak. Jadi sekilas perjalanan bermuhammadiyah Pak Arwan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan ada pesan bergaris tebal gitu, tentang kaderisasi. Ini PR kita bersama. Hari ini kita masih lihat Muhammadiyah bisa bergerak di Purworejo, tapi apakah 10-20 tahun yang akan datang bisa semakmur ini adalah tergantung bagaimana kita bisa menjalankan proses kaderisasi dengan baik. Kalau kemudian proses itu terhenti, maka sepertinya juga akan kehilangan generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan panjang yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, termasuk kita yang saat ini turut bergerak bersama di persyarikatan ini. Bapak Ibu sekalian, memang kemudian apa yang diprioritaskan oleh Jawa Tengah dengan 3J, jamaah, jamaiyah, dan jariyah, ini tentu saya yakin di Purworejo ini sudah dijalankan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Mansur, 2025 semua indikator performanya pimpinan cabang Muhammadiyah akan bisa hijau. Saya yakin bukan hal yang sulit bagi Purworejo, karena banyak yang sudah diberikan bukti oleh Purworejo ini, sehingga Purworejo sering jadi barometer bagi cabang yang lain. Saya kira hal yang sangat mudah untuk bisa terwujud di sini, tapi sekali lagi tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh Pak Mansur, tentu dengan dukungan semua yang ada di sini. Dan insya Allah pimpinan daerah Muhammadiyah tentu akan terus berupaya agar seluruh yang diprogramkan untuk Kabupaten Purworejo ini bisa berjalan. Saya yakin apa yang sudah diprogramkan di tingkat cabang, ranting, ini tentu akan menjadi penyempurna dari seluruh target kinerja yang akan dicapai sampai dengan 2027. Nah, meskipun nanti kita gunakan waktu untuk berdiskusi dan tadi sudah ada kultum, barangkali nanti tetap saya minta Ustaz Setiawan untuk memberi pengajian menjelang berbuka puasa, biar kegiatan ini lebih afdol, dibuka dengan kultum, diakhiri dengan pengajian, dan nanti kita akan berbuka bersama. Nah, tentu ada hal-hal yang saya kira sangat penting untuk bisa disampaikan di forum ini, utamanya terkait dengan pengembangan cabang dan ranting, juga pemberdayaan masjid. Saya kira ini perlu disuarakan lebih awal, karena memang menguatkan jamaah, bahkan memperbesar jumlah kepala, saya yakin tidak harus kembali kepada ranting, cabang, masjid sebagai pusat kegiatan jamaah. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan
di sini oleh Pak Manjo dan Pak Mahmudin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Manjo dan Pak Mahmudin untuk menyampaikan hal yang terkait dengan pengembangan cabang dan relatif juga masuk. Monggo Pak Manjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo yang diwakili Bapak Abdullah Bersati. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Purworejo beserta anggotanya, sesepuh kita si Mbak Arwan dan Mbak Jugo yang berbahagia. Masih lama Pak Arwan ini ya. Hadirin yang berbahagia, yang pertama saya bersyukur alhamdulillah bisa bergabung di PD Muhammadiyah Purworejo periode ini, mendukung dalam lembaga pemberdayaan masjid dan mushola yang disponsori atau dimanfaatkan oleh Bapak Manjo. Tadi Pak Amin sudah mengatakan bahwa ada program unggulan terutama untuk LPMM dan LPCRW. Kami yang diamanai dalam LPMM, lembaga pemberdayaan masjid mushola, mempunyai angan-angan nanti ada satu masjid unggulan di tingkat daerah. Oleh karena itu ini perlunya kita turba ke bawah untuk melihat langsung bagaimana kondisi masjid-masjid PCM yang di kecamatan seperti apa, karena nanti akan kami pilih. Setelah kami berembuk-rembuk dengan teman-teman yang di PDM, terutama yang membidangi masalah LPMM, yaitu Pak Mansur dan teman-teman, diproyeksikan matur kepada pimpinan cabang Bapak Mansur bahwa setelah melihat di lapangan untuk Masjid Darussalam yang ada di depan Bapak semuanya ternyata berdiri cukup megah, dipandang nanti bisa diproyeksikan untuk menjadi masjid unggulan tingkat PD Muhammadiyah Purworejo, tingkat Kabupaten Purworejo. Adapun nanti cara pengelolaan dan bagaimana akan kami koordinasikan dengan yang di daerah untuk mungkin apa yang perlu dilengkapi, apa yang kurang, bagaimana dan bagaimana nanti kita akan laksanakan. Namun sebelumnya kami mohon izin kepada pimpinan cabang Pak Mansur, karena memang sudah dipandang ke sana kemari adalah Masjid Darussalam karena yang hampir memenuhi apa yang distandarkan oleh tim dan kabupaten. Oleh itu sore ini kami mohon izin menanti untuk ditindaklanjuti. Yang selanjutnya mohon doa restu. Ini walaupun mungkin banyak yang sudah mengenal saya, namanya Mahmudin, tinggalnya di Desa Ngeplak, Ngebang, Purworejo. Tadi saya lewat utara jadi langsung menuju ke sini. Setiap hari kedinasan ada di wilayah Gerabak. Ada Pak Imawan, Pak Iwe, dulu kemiri bareng sampah mengalir. Jadi sudah sama kenal di sini ya. Senior Pak Arwan juga sudah mengenal banyak, tapi kita bersama-sama bergabung dalam rangka untuk menegakkan Allah SWT lewat koordinasi Muhammadiyah yang kita cintai. Masalah kader saya rasa bersama panggil sulitnya bukan mencari kader yang ke depan. Demikian dan terima kasih sekali lagi. Saya mohon izin kepada Pak Mansur selaku PCM, nanti masjid ini akan diproyeksikan menjadi masjid unggulan tingkat daerah Kabupaten Purworejo lewat pimpinan daerah. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah diwakili oleh beliau Ustaz Haris dan tim yang hadir pada sore hari ini, Bapak Ketua Pimpinan Cabang serta seluruh anggota dan ranting yang hadir pada sore hari ini, majelis dan lembaga, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang disampaikan oleh Pak Mahmudin betul sekali bahwa
untuk mengajukan salah satu masjid yang menjadi unggulan daerah dan satu yang menjadi unggulan cabang, sehingga tadi sudah disampaikan beliau Pak Muhyiddin yang anggotanya adalah hanya bertiga Pak Muhyiddin. Yang pertama ada Pak Suhanda dari PCM Kuda Arjo, kemudian Pak Tri Bujiarta dari PCM Brabat, dan Pak Sujanmo. Ini yang ngesake Pak Mahmudin karena satu ya kecamatan biar mudah koordinasi. Kemudian selanjutnya untuk LPCR, karena di tingkat wilayah itu LPCR PN. Jadi satu apa namanya Pak? Satu lembaga. Tetapi ketika di kabupaten dipecah menjadi dua, yaitu LPCR sendiri, kemudian LPN sendiri. Nah, khusus LPCR diketuai oleh beliau Pak Musomad dari Bruno, kemudian sekretaris Pak Petrandes Haji Pangatun dari Purworejo, anggotanya Pak Bulus Widodo dari Grabak, kemudian Mas Pras Loano, dan satu lagi agak lupa ini Pak anggotanya ini, payah ini. Nah, satu lagi anggota nanti saya sampaikan, semoga masih ingat. Jadi saya diberikan tugas oleh Pak Puji sebagai bendahara 2 dan koordinator LPCRPN. Jadi bendahara walaupun tidak punya uang, tetapi karena Pak Puji mungkin melihat saya dan Pak Prayit ini berada di amal usaha yang dipandang, masih dipandang tetapi belum ya. Dipandang sudah makmur Bapak ya, sudah menjadi mata air, sehingga Pak Prayit menjadi bendahara 1 SD Muhammadiyah yang siswanya hampir 600, kemudian SMK Muhammadiyah Protesti yang siswanya baru 400 kurang 10 390, tetapi Pak Puji sudah memandang bahwa SMK Muhammadiyah Protesti sudah layak untuk menjadi donatur PDM. Jadi pangapunten kami nawatona ya. Kami siap untuk menjadi bendahara 2, mendampingi Pak Prayit dan mengkoordinasikan LPCR dan LPN. Mohon bisa disambut ya Pak Mansur. Tinggal ditambah sedikit nanti belajar bersama di Sragen Masjid Al-Falah dengan provokator Pak Iwan Kusnedi. Kemudian nanti kalau memang harus menjadi perbandingan lagi adalah Masjid Jogokarian karena beda provinsi. Kalau Al-Falah ini masuk Jawa Tengah, kalau Jogokarian ini masuk daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada pertanyaan dari teman-teman kami di LBM, Pak, kenapa tidak di Universitas Muhammadiyah Purworejo? Kenapa tidak masjidnya itu saja yang lebih gagah daripada Darussalam, lebih besar, lebih makmur karena ada mahasiswanya dan sebagainya? Masjid percontohan tingkat Jawa Tengah juga Unimus. Kenapa tingkat Purworejo kok tidak masjid kampus? Pak Puji kemarin memberikan saran kepada kita bahwa ketika di kampus itu masih ada di bawah kendali rektor. Jadi tidak bisa mandiri 100%. Tetapi kalau masjid di BCM, insya Allah sudah bisa mandiri. Ya, tidak ada campur tangan dari rektor. Bukan berarti, yuk kok Pak Rektor kok terlalu menguasai, tidak. Artinya pengkoordinasiannya nanti masjid itu tidak bisa bebas, tidak bisa bebas. Sehingga sekali lagi kami mengharap dengan setulus-tulusnya agar Bapak Ketua Pimpinan Cabang berkenan nantinya masjid Darussalam ini ya bisa mirip-mirip nanti seperti Al-Falah gitu. Ya sekilas saja bahwa Al-Falah ini sistemnya adalah semuanya digaji Pak. Mungkin ketua PCM-nya tidak digaji, tapi imam masjidnya digaji, tukang adzannya atau muadzinnya digaji, yang masak juga digaji, yang bersih-bersih digaji. Semuanya bersatu di dalam lazismu. Semua keuangan masjid itu masjidnya masuknya adalah kepada lazismu. Jadi semua yang bayari lazismu. Ada uang masuknya ke lazismu.
kalau ada yang harus digaji, yang gaji adalah lazismu. Jadi nanti kalau imamnya digaji 3 juta atau 5 juta, ya mintanya di lazismu. Kalau ada uang masuk, ya semuanya maksudnya ke lazismu. Jadi ini minimal standarnya seperti itu. Mungkin nanti kapan-kapan bersama-sama dengan Pak Mahmudin, Pak Suhada, sesekali kita bersama-sama silaturahmi ke Masjid Al-Falah yang memang sudah ditunjuk ya sebagai masjid persembahan untuk Jawa Timur. Kemudian untuk LPCR Bapak Ibu, kami sudah berkeliling kemarin ke Loano, ke Bayan, ke Kaligesing, dan hari ini ke Purworejo. Insya Allah nanti tidak lama kita ke Bener dan ke Butuh. Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan kemarin di Bayan, kalau di Kaligesing itu yang dibutuhkan di cabang sana adalah menghidupkan kembali SMA Muhammadiyah Purworejo. SMA Muhammadiyah Kaligesing ini sudah mulai blank ini karena sudah hampir jam 5. Sudah mulai lapar ya Bapak Ibu. Muhammadiyah Kaligesing, karena di Kaligesing di Pendem sana itu terlalu dekat dengan Kulon Progo dan saingannya terlalu berat. Sehingga Pak Puji juga menyarankan bahwa SMA Muhammadiyah Kaligesing diturunkan tempatnya di panti asuhan yang nanti akan dibangun di atas masjid. Yang dibutuhkan oleh Kaligesing itu satu, yang kedua adalah donatur tetap untuk panti asuhan yang harus menghidupi 42 anak. Itu kalau makan paginya saja berapa Pak? Nah kalau makan siangnya gratis itu agak mending. Tapi kayaknya tidak gratis gitu. Makan pagi, siang, sore 3 kali untuk 42 anak. Sementara belum ada donatur tetap. Sehingga kemarin dikumpulkan Bapak PDM, PCM yang bisa hadir untuk kemudian bisa memberikan atau sebagai donatur tetapnya cabang Kaligesing. Kemudian untuk di Butuh prioritasnya adalah mendirikan kembali pimpinan cabang Muhammadiyah Butuh. Karena di selatan sana ada 2 jalur ya Pak. Kalau kata Pak mantan rektor Pak Rofik itu, Bayan itu ada Bayan Utara dan Bayan Selatan. Katanya Korea Utara, Korea Selatan. Itu saya hanya mengutip perkataan Pak Rofik. Ya kalau nanti ada Selatan berdiri sendiri, Utara berdiri sendiri untuk pengembangan cabang monggo. Tapi kayaknya untuk yang Selatan ini lebih berkembang daripada yang Utara. Sama seperti Butuh, karena di Selatan itu mungkin sudah jenuh, SMP-nya juga belum bisa berdiri lagi, artinya kondisinya masih 0 siswa untuk kelas 7-nya. Maka kemungkinan nanti akan dibentuk pengurus di wilayah utara jalan utama. Ini PR kami di Butuh. Kemudian di Gerabak, ini PR-nya akan bersama-sama mendirikan SMK Muhammadiyah Gerabak. Karena PCM besar dengan ranting besar tetapi tidak punya alat usaha pendidikan. Maka hari ini tim B ya Pak ya? Tim B ada di Gerabak yang dikomandani oleh beliau Bapak Ahmad Harusman, sekaligus survei tanah untuk SMK Muhammadiyah Kaligesing. Dan Pak mana Gerabak, nggak apa-apa biar konsentrasi kan. Berarti terus konsentrasi nih karena Gerabak Kaligesing menjadi prioritas gitu. Gerabak ini nanti mohon sarannya nanti dari Pak Ketua Majelis. Kalau saya 1,5 tahun lagi selesai September bersama dengan Bimarmi ya Bimarmi, ini teman-teman banyak sekali ini yang selesai di bulan September tahun depan. Kalau memang mau dipindah di Gerabak, insya Allah saya siap untuk merintis SMK Muhammadiyah Gerabak sekaligus karena tanggung jawab saya sebagai LPCR. Oke, monggo kalau mau dipindah saya Safinah Wa'atona mengawali lagi dari nol karena Gerabak memang harus diperjuangkan. 4 SMP negeri tapi tidak ada SMK. 4 SMP negeri tapi tidak ada SMK. Dan ini sangat potensial untuk didirikan SMK Muhammadiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti di cabang Purworejo ini ada satu yang kemudian selain masjid yang akan dikembangkan. Ini menjadi tanggung jawab kami selaku koordinator LPCR. Semoga nanti kita diskusi. Semoga nanti dari diskusi sore hari ini bisa menemukan
satu titik yang nanti akan kita bisa kembangkan bersama-sama. Secara umum PCM Kutoarjo merupakan PCM yang sudah unggul, yang sudah sangat bagus. Tinggal nanti mungkin butuh sentuhan sedikit untuk menjadi betul-betul PCM yang unggul sesuai dengan KPI. Nanti tidak disalahkan kalau KPI masukkan. Jadi matur nuwun bila tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudin, Pak Mansur yang sudah menyampaikan apa yang menjadi programnya daerah, dan kebetulan ngelamar ini Pak ke Kutoarjo Lubuk Panggi bahwa Masjid Darussalam ini dipandang layak untuk diproyeksikan menjadi masjid unggulan tingkat daerah untuk PDM Purworejo. Nanti mohon tanggapannya, karena kita berharap masjid cabang Ranting ini menjadi pusat kegiatannya pemberdayaan jamaah, agar orang-orang yang berada bersama Persyarikatan Muhammadiyah ini, kalau meminjam kata Pak Nasruddin saat pengajian Ramadan di UM Purworejo, UMPWN ya. Nanti sekarang namanya UMPWN, itu bahagia dan membahagiakan. Ini tugas kita bersama. Bagaimana seluruh anggota dan simpatisan Muhammadiyah itu berada di persyarikatan ini itu merasa bahagia dan membahagiakan. Nah, ini tugas yang mesti kita lakukan bersama-sama. Mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi. Upaya untuk modernisasi tata kelola organisasi terus dilakukan. Upaya untuk menghidupkan, tumbuh suburkan amal jariah kita melalui amal usaha Muhammadiyah juga harusnya terus kita kembangkan. Nah, sebetulnya ruhnya ada di cabang, ruhnya ada di ranting. Maka kemudian barangkali diskusi kita nanti bisa kita hidupkan, kita fokuskan di pengembangan cabang ranting juga masjid ini. Saya kira tidak keliru. Pak Muslim, ada yang mau ditambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu dari Sabang Kutoarjo, Muhammadiyah didirikan ini dengan semangat almarhumnya. Memang tujuan utamanya adalah untuk membantu yang lemah, membantu hajat hidup kerabatnya. Nah, kalau dulu yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak jalanan, gelandangan, kemudian fakir miskin sudah dapat sekolah, itu, maka yang sekarang menjadi perhatian itu apa? Nah, intinya adalah dari dulu sampai sekarang itu yang disasar pertama adalah kemiskinan, di dalamnya adalah pengangguran, kemudian ya yang perlu ditolong. Makanya sekarang itu kalau kemudian ada bencana, begitu korban bencana adalah salah satu yang harus cepat-cepat kita tolong. Oleh karena itu memang saat ini itu Majelis Pemberdayaan Masyarakat, kemudian lembaga resiliensi bencana itu menjadi lembaga dan majelis yang di depan. Pak Tasir, Ketua BWM, bahkan menekankan saat ini kalau ada yang izin mau mendirikan sekolah sudah stop, tapi kalau mau izin mendirikan pabrik supaya angkatan kerja menampung banyak pengangguran itu akan cepat-cepat diizinkan. Nah, itu gambaran bahwa memang ada semacam pergeseran titik sasaran kita.
Nah, saya oleh BDM ini diberi amanat untuk mengkoordinasikan lembaga resiliensi bencana. Dulu namanya lembaga penanggulangan bencana. Apa bedanya? Kalau lembaga resiliensi bencana ini lebih menekankan kepada pencegahan dan pembentukan masyarakat tangguh bencana. Kan tidak semua bencana itu bisa dicegah. Artinya kalau semacam longsor itu mungkin bisa dicegah lewat menjoran dan macam-macam. Nah, tapi kalau tsunami ya bagaimana kita mau mencegah? Tidak semuanya bisa dicegah. Tapi meskipun itu tidak bisa dicegah, artinya kita memang harus mempersiapkan bagaimana kalau bencana itu yang terjadi. Paling tidak mengurangi risiko. Nah, ini penanganannya seperti itu. Nah, di Sidoarjo ini meskipun potensi bencananya kalau saya nilai tidak tinggi gitu ya, kalau longsor juga tidak, banjir juga jarang-jarang, tidak seperti butuh menurut saya. Akan tetapi saya melihat SDM di sini tinggi. Di PDM yang lain itu LRB itu banyak didukung oleh Kokam. Nah, saya melihat rekan di Sidoarjo juga cukup banyak. Oleh karena itu harapan saya sebagai koordinator di bidang ini supaya didukung gitu, meskipun kejadiannya misalnya kebutuh itu nanti relawan-relawan itu ya banyak dari Sidoarjo. Kecuali Kokam kan di sini juga ada SMA Muhammadiyah. Nah, itu saya pikir tenaga-tenaga muda seperti itu sangat mungkin menjadi relawan bencana. Saya pikir itu Pak Min supaya tidak banyak waktu. Kemudian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bapak-bapak dari dulu yang enggak di depan ini nanti setelah ini tentu nanti saya minta tanggapan Pak Mansur atas lamaran dari Pak Mansur dan Pak Mahmud itu loh. Ustaz Ari mau sampaikan? Enggak, sudah. Nah, berarti monggo waktu selanjutnya mohon tanggapan dari Pak Mansur. Darussalam itu dilamar menjadi masjid unggulan tingkat daerah. Nyuwun tanggapannya dari pimpinan cabang dengan Pak Mansur. Dan setelah Pak Mansur monggo kami mohon masukan, saran, usulan baik dari UPP-nya kabupaten maupun UPP-nya cabang, UPP-nya daerah maupun UPP-nya cabang yang kebetulan hadir sekarang ini untuk bisa memberikan saran masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya yakin nanti ada banyak ide, ada banyak gagasan yang bisa kita dapatkan dari forum ini. Silakan Pak Mansur. Langsung saja, lamaran sementara kami terima dulu, kami pertimbangkan untuk dibahas di pleno dulu. Kami belum bisa menentukan siap dan tidak. Perlu kami sampaikan bahwasanya Masjid Darussalam itu sudah kami kembangkan. Pertama, tadi pagi kalau ada yang meninggal di lingkungan Masjid Darussalam, jamaah kami gerakkan untuk nyolati. Tadi pagi itu ada sekitar 50 lebih untuk nyolati jenazah di sebelahnya. Terus setiap kalau ada jamaah, baik itu sebagai jamaah Masjid Darussalam ataupun tidak, asal orang Islam, selama pas pagi ada kami gerakkan. Ini yang selama ini kami lakukan. Kemudian kami kembangkan pula di Masjid Darussalam ini adalah terbuka untuk siapapun. Jadi kami kalau ada sholat kok Allahu Akbar usolli, kami tidak pernah menegur. Jadi tidak pernah menegur karena ini masjid untuk orang Islam. Ya, ini yang sementara ngeten Pak. Ya, ini kemudian yang berikutnya tadi masih kurang saya laporkan untuk lazismu. Ini untuk penghimpunan semua yang ada di kantor layanan Sidoarjo ini, baik untuk himpunan untuk sekolah, SLB, kemudian untuk TPG, kemudian untuk gedung dakwah, semua dananya
dimasukkan ke rasisme. Untuk tadi pagi kami pantau jam 9 masuknya sudah kurang lebih 65 juta. Kebanyakan mukoyat, ya kebanyakan mukoyat. Ya kan Pak? Itu. Oke. Sementara ngeten kami belum bisa memutuskan ya dan tidak karena ini perlu kami rembuk lebih detail dengan teman-teman di Pleno PCM Kudarso ini. Ngeten Pak sementara mungkin monggo tambahan dari yang lain keterangan dari yang lain kami persilakan monggo. Ulun Mansur, Bapak Ibu sekalian, monggo kesempatan ini nanti sampai dengan jam 17.30 kita bisa sharing seperti ini. Barangkali ada usulan, masukan, saran dari Bapak Ibu untuk kami yang di daerah bisa disampaikan di forum ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Hando mungkin angkat bicara Pak ini mungkin terkait dengan masjidnya. Kalau apa ada waktu. Pak Yayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf saya akan menyampaikan apa. Karena saya pernah berkumpul di pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo sehingga agak tahu sedikit tentang rahasia-rahasia yang ada di lingkungan pimpinan daerah Purworejo. Salah satu rahasianya yaitu pemasukan keuangan itu yang tidak lancar atau tidak ada lah katakanlah. Padahal sebenarnya link-link untuk bisa mendapatkan keuangan itu ada. Tapi waktu itu saya mendengar karena yang narik tidak ada. Entah kalau sekarang. Jadi terutama kalau dari amal usaha adalah ada UIK. Ini menurut pendapat saya karena itu resmi untuk ditertibkan. Nah, ini pemasukan yang jelas ternyata kalau itu. Di sekolah itu kalau suruh setor sendiri kok nggak setor. Karena itu sebaiknya memang ada yang nagih, bisa ditagih. Kalau tidak ditagih nanti tidak. Nah ini merupakan sumber keuangan yang itu sangat penting sebab memang gerakan-gerakan dari pengurus Muhammadiyah itu yang perlu biaya semua. Misalnya saja waktu itu saya di LPCR kalau menghadiri pertemuan di Purwokerto ya perlu numpak mobil ke sana. Itu perlu biaya. Ke Semarang perlu biaya. Nah, itu sekali lagi mengenai keuangan ini supaya benar-benar ditertibkan, jangan sampai mestinya setor tidak ditarik sehingga mereka lupa akhirnya utangnya akeh seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua tentang iuran dari anggota Muhammadiyah. Nah, ini anggota Muhammadiyah itu sebenarnya ya ingin iuran yang orang ngerti dalane, iurannya lewat ngendi sehingga tidak tahu. Mungkin bisa ditarik lewat cabang atau lewat rajismu. Ya tidak usah mahal-mahal iurannya. Nah, sudah ada ketentuan apa belum? Ketentuan supaya ini dijalankan. Kita ya ingin untuk ikut-ikut urun. Nah, kemudian karena warga Muhammadiyah juga keuangannya terbatas, nek upamane ini biasane biyen kuwi tidak iuran Muhammadiyah, zakatnya profesi itu 75. Saiki bareng kanggo iuran disitu dadi 95 sing 10 nganggo iuran itu boleh apa tidak? Ini ada
Karena kalau dihitung sendiri kadang-kadang ya yang berzakat profesi itu sendiri mungkin ya belum masuk nisab, tapi ingin tiap bulan dia itu memotong gajinya untuk dimasukkan ke lazis. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tamu dulu. Silakan, barangkali ada yang mau Marni, monggo silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mohon maaf, saya mau mengatur tentang di pendidikan karena memang saya itu ada di anak usaha. Seperti kita sudah tahu dan sepakat bersama bahwa pendidikan di amal usaha itu akan maju kalau kita itu kuat erat dengan Muhammadiyah. Misalnya saya di SMA ya harus dekat dengan PJM-nya. Kemudian seperti Pak Wajil juga dekat dengan PJM-nya dan dengan PDM-nya mungkin. Yang terjadi saat ini Pak, mohon maaf, sepertinya kalau untuk Purworejo itu antara amal usaha yang ada dengan pimpinan daerahnya itu kurang dekat. Dan juga antara amal usaha satu dengan yang lain itu juga masih berjalan sendiri-sendiri, dan ini kadang membuat kita itu jadi ada kebingungan juga. Di amal usaha di Purworejo itu insya Allah ya rata-rata semuanya kecil. Saat ini yang besar Pak Warjo, tempat Purwodadi itu oke, hebat, saya akui. Nah, besarnya amal usaha itu kan kedekatan dengan pimpinan Muhammadiyahnya. Kemudian Muhammadiyah itu akan besar kalau amal usahanya itu besar. Nah, yang ingin saya sampaikan itu begini Pak, saya kemarin beberapa waktu yang lalu itu studi banding, kunjungan pendidikan ke Klaten dan juga saya ke Solo Raya. Di sana Muhammadiyahnya itu besar-besar Pak. Saya tanya kenapa? Ternyata memang ada kolaborasi yang sangat positif antara pendidikan di sekolah itu sendiri dengan khususnya perguruan tinggi. Nah di sini saya atau memang saya yang tidak tahu atau memang tidak ada, saya tidak tahu. Kita punya Universitas Muhammadiyah Purworejo UMP. Sepertinya menurut saya ini kok UMP sekolah binaan aja tidak punya. Entah itu SD, TK, SMP atau SMA sepertinya tidak punya atau memang belum punya. Nah yang kami harapkan itu ada sinergi UMP, SMA, SMK, kemudian ke bawah itu ada keterkaitan sehingga kita yang kecil itu nanti akan bisa ditali yang besar. Bahkan saya kemarin maaf ya, saya juga suang ke UMP ya juga agak sedikit dengan Pak Rektornya tuh, Pak kenapa sih kok UMP tidak pernah menggandeng kami? Kami itu di SMA kan kepengen sekali digandeng oleh UMP gitu loh. Bahkan karena sekolah kami kecil, mohon maaf tidak dipandang sama sekali Pak. Untuk pembelajaran, untuk praktek saja kami tidak pernah diberi. Kemudian untuk KKN juga tidak pernah. Ini kan agak menurut saya itu kok rodo meri gitu dengan sekolah lain. Di SMA Muhammadiyah Klaten luar biasa, di SMA Muhammadiyah Solo luar biasa. Mereka backingnya adalah perguruan tinggi UMS memang begini. Dan tadi pagi kami juga berkonsolidasi dengan pimpinan pusat Aisyah di Purworejo. Beliau juga menyarankan bahwa antar amal usaha itu harusnya ada perguruan tinggi yang menopang. Bahkan minta di Purworejo itu ada TK Aisyah yang didirikan oleh UMP misalnya, buat saja TK premium. Jadi perguruan tinggi itu membandingi atau mengangkat salah satu sekolah biar menjadi besar. Ya mungkin kalau uangnya itu belum banyak ya dari segi apalah, misalnya tempat kami seminar, pembelajaran, IT-nya atau kegiatan-kegiatan yang lain yang saya ya tidak harus mengeluarkan uang. Ada MOU khusus, pembinaan khusus yang nanti bisa menjadikan sekolah-sekolah di bawah itu terangkat. Saya mohon kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, angan-angan curhat sebenarnya ini, angan-angan saya ini bisa juga disampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Arwan, bahwa sebetulnya perserikatan ini akan maju paling tidak memang harus didukung dengan dana. Nah, bagaimana cara pengalian dana? Tadi Pak Arwan sudah menyampaikan bahwa sebetulnya itu kita semua punya NBM gitu ya, tapi ada kewajiban sebetulnya, kewajiban untuk melakukan iuran setiap. Kalau di PNS ada iuran korpri kan itu. Nah, kita sebagai anggota perserikatan maksudnya juga ada iuran. Nah, ini bagaimana kalau iuran sebagai anggota yang mempunyai NBM itu diaktifkan sehingga otomatis kas daripada perserikatan ini akan bertambah, akan mempunyai kas. Tidak semata-mata dari lajis atau dari zona, tapi ada kewajiban kita selaku anggota perserikatan untuk melakukan iuran. Nah, moga ini agar misalnya ini satu Purworejo, satu Kutoarjo ini anggota perserikatan berapa misalkan ada 200. Kalau 200 itu satu orang itu 20.000 atau 25.000 atau 10.000 itu sudah bisa dihitung, dikalkulasikan sebulan itu berapa. Nah, pemanfaatannya moga nanti dimusyawarahkan berapa persen untuk kegiatan sosial, berapa persen untuk kas perserikatan dan lain sebagainya. Mungkin itu mungkin bisa digagas atau sehingga ada kebijakan dari PDM sehingga untuk menggali setiap anggota perserikatan wajib melakukan iuran. Nah, teknisnya monggo apakah mau melalui PDM atau melalui bagaimana caranya mengerti itu teknis sehingga ada kebijakan-kebijakan. Saya rasa itu Pak mengaktifkan iuran daripada iuran wajib daripada anggota perserikatan. Demikian, barangkali ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari tiga pemberi saran masukan kami tanggapi lebih dahulu. Terima kasih Pak Mansur. Nah, kami tunggu kabar baiknya. Sepertinya kalau lamaran ini ditolak kayaknya enggak lah. Masuk sih apa tego dari Pak Puji. Iya, karena tadi pilihannya dua kan, masjid kampusnya UMP dan Darussalam. Dan ini sudah mengarah 99,9% ke sini. 0,1%-nya adalah jawaban Pak Mansur setelah rapat dengan pleno PCM Kutoarjo. Nanti bersama-sama. Lalu yang kedua penggalangan dana, setuju Pak. Banyak orang salah menyangka bahwa Muhammadiyah yang besar ini itu dananya banyak, mesti ada kucuran dana dari atas itu. Saya beberapa kali ditawari tanah wakaf karena bayangannya begitu diserahkan maka besok pagi bisa langsung bangun. Muhammadiyah kan gede gitu. Bangun ini aja cepat kok gitu. Mereka nggak tahu bahwa Muhammadiyah tumbuh dari bawah. Uang itu ya dari jamaah, uang itu dari anggota, uang itu juga dari penggalangan jisnya warga Muhammadiyah dan simpatisannya. Pikirannya kayak duit pemerintah ya, jadi ada top down gitu, dari atas muncul kayak gitu. Pikirannya begitu, sehingga ya mereka tidak salah ketika memang belum tahu kondisi sesungguhnya. Tapi ternyata kan tadi sudah disampaikan bahwa ini rahasia internal kita ya Pak Arwan. Di daerah pun sama sebetulnya, karena kurang darah maksudnya kurang dana. Setuju dengan apa yang tadi diingatkan. Kami sudah ada pembicaraan dengan Badan Pengurus Lazismu, Pak. Lazismu di fasilitas disangoni selembar surat untuk menghidupkan kembali kewajiban anggota ber-NBM 10.000 per bulan. Karena aturannya begitu. Itu 10.000 per bulan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang kesadaran berinfak bersedekah ini memang perlu terus didorong gitu. Apalagi sangat terasa bila kemudian kita berhadapan dengan jamaah di level bawah gitu. Mereka mau
bergabung, kumpul, berkegiatan bersama Muhammadiyah itu sudah iya. Jangan sampai kemudian terkesan ini sakroe gabung kok urunan roe gitu. Ini yang apa? Tidak mudah untuk masuk ke sana. Bahwa kemudian ada kewajiban sungguh-sungguh dengan harta dan diri, ayatnya kita paham. Bahkan kalau itu dilakukan aqdamu darajatan indallah itu dan seterusnya itu kan betul. Tapi kan maaf akar rumput kan nggak bisa langsung bisa memahami hal itu. Tentu terima kasih, ini apa yang tadi diingatkan akan menjadi bahan pembicaraan kami di rapat-rapatnya PDM, karena setelah turba begini biasanya kemudian ada rapat bersama, dapat apa dari cabang, kemudian diagendakan pembahasannya di rapat-rapat berikutnya. Matur nuwun. Termasuk tadi tentang zakat masih agak sulit untuk menjadikan warga Muhammadiyah hanya menjadikan majlismu sebagai tempat mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ini masih cukup berat. Terus harus kita dorong ini. Harus kita dorong. Masih ada yang mengeluarkannya sendiri, ada yang mengeluarkannya melalui instansinya, ada. Tapi monggo, ini memang PR kita bersama bahwa lazismu ini menjadi satu pintunya pendanaan kegiatan Muhammadiyah. Tentu bagi lazismu tantangan yang tidak mudah, tetapi monggo ini kesempatan, karena bukankah kemuliaan kita justru ketika hadir dalam dua hal yang kita miliki, dengan diri dan harta kita. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, nanti saya mohon masukan ini bisa ditanggapi oleh Pak Bunadi, termasuk bagaimana sekarang kedisiplinan sekolah untuk bayar UIS-nya seperti apa, mungkin bisa diinformasikan melalui forum ini. Kalau ternyata masih belum, ya kita dorong bareng-bareng. Sepertinya memang betul UMP harus diajak dalam tanda petik sedikit memaksa, walaupun ini juga duduk di sini beberapa orang dalam UMP. Maksud saya memang beda dengan daerah-daerah yang lain. Ada apa dengan itu? Tentu nanti mungkin bisa jadi Pak Bonadi ngajak perwakilan kepala sekolah duduk bareng dengan Pak Rektor, membedah persoalan, karena kita ingin maju bersama. Aum bisa maju bila dekat dengan Muhammadiyah selaku pemilihnya. Saya kira saat tadi sebuah peringatan bagi kita. Nanti tidak mungkin kita meninggalkan induknya. Saya kira itu, sehingga saya mohon waktunya Pak Bunadi untuk bisa memberikan informasi tentang geraknya amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, disiplinannya UIS dan bagaimana perannya nanti untuk maju bersama dengan UMP itu. Monggo Pak Bunadi, mohon waktunya kita sharing bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua PDM yang diwakili Bapak Sekretaris Haji Agus Ahmad Fadilah dan seluruh jajarannya, tim C yang hadir di pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo, Bapak Ketua pimpinan cabang Kutarjo yang saya hormati, dan seluruh pleno serta saudara-saudara kalian yang hadir pada kegiatan sore hari ini. Tidak disebut satu persatu, mohon maaf. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan beberapa usulan. Yang pertama berkaitan dengan pendanaan yang bisa kita ambil dari amal usaha, khususnya di bidang pendidikan, yaitu UIS, uang infak siswa, uang infak guru, uang infak karyawan, dan DPP.
sebagaimana ketentuan dari pusat pimpinan Muhammadiyah melalui Ketua Majelis Dikdasmen pimpinan pusat, bahwa dana yang bisa tersalur untuk pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dan ranting itu hanya yang bersumber dari DPP. Kalau uang infak siswa, uang infak guru, dan uang infak karyawan itu untuk kegiatan majelis pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal. Sedangkan sampai dengan saat ini untuk dana DPP ini memang belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun mulai tahun ajaran 2024-2025 saya akan tegaskan lagi kepada seluruh pimpinan amal usaha, khususnya di bidang pendidikan, bahwa RAPBS untuk tahun pendidikan 2024-2025 itu harus mencantumkan UWIS, UWIK, dan DPP, sehingga nanti sebagaimana persentase yang sudah tercantum di dalam ketentuan dari pusat, pimpinan pusat maksud saya, lewat Majelis Dikdasmen dan PNF pusat yang diketuai Bapak Dr. Didik Haryadi, Didik Suwardi, itu bisa nanti persyarikatan, saya sebut persyarikatan dari PB sampai dengan ranting. Jadi ada dua jurusan, dana-dana itu tersalur kepada persyarikatan dan ke majelis, sehingga kalau itu sudah berjalan, nanti harapannya mulai dari ranting, persyarikatan yang ada di ranting, PRM, PCM, PDM, PDM, dan pimpinan pusat itu akan mendapatkan dana DPP tersebut. Ini sebagai gambaran kemarin pada waktu SD Muhammadiyah Kutoarjo itu menyetorkan UWIS-nya, UWIS dan UWIK, karena memang sekolah yang besar dan tertib, kemarin sudah menyetorkan melalui rekening. Tetapi memang untuk DPP itu belum, sehingga oleh pusat kemarin ditanyakan, nah ini DPP-nya mana? Nah, karena DPP itu kecuali untuk majelis, itu juga untuk persyarikatan, sehingga ya tentu kami yang ada di daerah dan juga di cabang memang untuk tahun ini itu belum ada dana yang bisa diimpun dari DPP. Yang besarnya cukup fantastis, untuk DPP itu 30% dari DPP yang ditarik khusus untuk sekolah awal. Maksudnya adalah sekolah yang kelas 1 kalau SD, MI, kelas 7 kalau SMP, MTS, dan kelas 9, kelas 10 kalau SMA, SMK, dan MA Muhammadiyah. Sehingga kalau itu sudah bisa berjalan, maka nanti harapannya seperti tadi yang disampaikan Bapak Haji Arwan Abdul Majid, ini persyarikatan itu akan mendapatkan tambahan dana yang bersumber khusus dari DPP. DPP itu ya gampangannya kalau dulu itu adalah uang gedung. Nah sekarang uang gedung yang ada di pendidikan khususnya di Kabupaten Purworejo itu memang belum ada yang setor. Pada waktu rapat dengan kepala sekolah, saya menggarisbawahi ya sudah pelan-pelan ini kita mulai tahun ajaran 2024-2025, sehingga yang sudah ada itu adalah uang infak siswa, uang infak guru, dan uang infak karyawan. Yang kemarin saya mendapatkan laporan dari bendahara Majelis Dikdasmen dan PNF daerah itu
sebagian itu baru semester 1. Padahal menurut ketentuan dari pusat, iuran itu disetorkan pada awal tahun pelajaran berjalan. Namun ya kami tahu diri karena memang tahun ajaran baru itu juga masih ribet di mana-mana, sehingga ya sambil berjalan. Mudah-mudahan ini sudah semester 2 bulan ketiga, karena sudah bulan Maret, nanti akan berakhir pada bulan Juni. Mudah-mudahan nanti pada semester 2 pun ini juga amal usaha itu banyak yang sudah mulai mengingat kembali kewajiban akan setoran dana-dana tersebut, karena sudah saya sampaikan bahwa amal usaha itu adalah milik perserikatan. Jadi kemudian pengelolanya adalah majelis dan pelaksananya adalah kepala sekolah. Ini berkaitan dengan uang infak siswa, guru, karyawan, dan DPP. Kemudian sekaligus ingin saya sampaikan sedikit, barang 1-2 menit, bahwa info terkini yang dari Majelis Dikdasmen dan PNF Pusat melalui terbalik ini, jadi Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Direktorat Kemendikbud, ya, Direktorat GTK Kemendikbud, itu mulai tahun ini itu memberikan kuota melalui Majelis Dikdasmen dan PNF Pusat kepada seluruh amal usaha pendidikan di seluruh Indonesia, yang kuotanya ini tahun ini adalah 838 untuk membiayai calon guru yang akan menggantikan guru yang pensiun di tahun 2025 lewat mekanisme PPPG prajabatan. Sehingga saya sampaikan kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Purworejo, khususnya di kita, bahwa silakan itu surat dari pusat yang sudah saya share lewat grup kepala sekolah untuk segera ditanggapi, dan itu peluang yang sangat bermakna karena selama ini kita kekurangan guru akibat dari guru ditarik sebagai pegawai negeri dan juga terakhir kemarin P3K, sehingga kita kekurangan guru. Lalu karena itu pemerintah itu mengakomodir dengan adanya kegiatan prajabatan yang dibiayai oleh negara untuk menggantikan 838 guru yang akan pensiun di tahun 2025. Sedikit saya sampaikan bahwa guru pensiun ini pensiun yang memang beliau adalah DPK, seperti contohnya misalnya Ibu Marni, itu beliau adalah DPK, nanti pensiun kemudian akan digantikan oleh guru yang baru di deklat 2 semester, kemudian nanti berakhir dengan tes yang akan mendapatkan sertifikat pendidik dan dikembalikan kepada sekolah pengusul. Nah ini, jadi tidak seperti P3K yang kemarin kita mau ngajukan tapi ternyata belum mendapatkan jawaban yang menggembirakan karena memang untuk memenuhi kebutuhan negeri. Untuk rekrutmen ini nanti akan dikembalikan kepada sekolah kita semuanya. Oleh karena itu, moga Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini informasi yang terkini dan hangat untuk bisa diselenggarakan. Rekrutmen hanya memang syarat-syaratnya itu agak ketat. Paling tidak itu yang saya sebut S1 linier dengan guru yang pensiun, kemudian usia di 31 Desember 2024 ini tidak lebih dari 30, maksimal 32 tahun. Jadi memang masih muda-muda. Itu calon guru yang belum tergabung di Dapodik maupun NUPTK. Sedang guru kita yang sudah mempunyai NUPTK dan Dapodik nanti mulai tahun 2025
akan dipanggil juga untuk mengikuti kegiatan PPPG dalam jabatan. Jadi kalau sekarang ini namanya PPPG prajabatan untuk menggantikan 838 guru itu. Sehingga informasi ini sangat bagus sekali, mohon untuk bisa disikapi dengan baik khususnya oleh Ketua Majelis Dikdasmen cabang seluruh kabupaten dan juga para kepala sekolah. Demikian karena waktu ini saya akhiri sekian. Mohon maaf segala yang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk informasinya. Semoga nanti bisa kita sampaikan di rekan-rekan guru di grup forum guru Muhammadiyah. Terima kasih. Terakhir sebelum nanti kultum atau pengantar buka puasa, ingin kami sampaikan terutama dengan Bu Marni, penting sekali. Jadi kita SMA SMK ini sekarang sudah bisa lebih mendekat ke desa-desa. Saya sejak 2017 sampai 2021 ini menggunakan bendera PNS, Pak, menggunakan bendera lembaga kursus untuk menguji seleksi perangkat desa. Dari mulai Kaligesing, Bagelen, Purwodadi, Ngombol, Kutoarjo, bahkan sampai Pacor, Pak Saifuddin, saya soal ke sana. Awalnya menggunakan lembaga kursus karena perbuknya masih diizinkan. Nah sekarang perbuknya itu setara SMA, berarti SMA, SMA, MA itu boleh. Nah dengan seperti itu, satu, ini sekolah kita sangat dikenal di sekolah-sekolah. Kita bisa mendekat ke mana? Desa-desa. Dan biayanya cukup banyak. Itu bisa 2 kali bahkan 3 kali gaji kita untuk 1 kali uji dari pagi sampai dengan sore. Nah nanti bisa magang ke Purwodadi 1 kali, kemudian setelah itu komunikasi ke desa-desa yang akan melaksanakan seleksi, baik itu kadus, taut, kasih maupun setkes. Itu luar biasa perkembangannya, baik itu untuk ikut pemasukan keuangan maupun untuk promosi sekolah. Karena selama ini yang saya bawa Ibu, banyak penyelenggara seleksi perangkat desa yang tidak amanah. Ini Bu, ya. Jadi kita sebagai sekolah Muhammadiyah ini bisa berdiri dan sudah terkenal di Purwodadi, Ngombol, Bagelen, Kaligesing. Itu kalau dengan SMK Muhammadiyah Purwodadi tidak bisa main-main. Kita fair 100% dan hasilnya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Itu monggo nanti bisa sekali bisa ke tempat kami karena setelah Lebaran nanti banyak desa yang akan menyelenggarakan dan 80% masuk ke SMK Muhammadiyah Purwodadi. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita berikan kesempatan Ustaz Setiawan untuk bisa sampaikan penjelasan singkat menjelang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengapunten, mohon izin Ketua panggilan untuk mendapatkan amanah sore hari ini. Karena waktu juga tidak banyak, Bapak Ibu, kami mendapatkan amanah dari Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah Ustaz Iman, dan saya mewakili beliau untuk ikut hadir di sini. Sebelumnya pangapunten, sebelum saya menyampaikan sedikit ini, saya perkenalkan, mohon maaf yang mungkin saya memang juga baru sebenarnya Bapak di Muhammadiyah, belum lama juga, meskipun mungkin orang tua saya juga sudah lama di Muhammadiyah. Salah satunya juga sebenarnya panti asuhan Kaligesing itu 20 tahun yang lalu ya saya ikut ambil juga di situ. Sehingga sekarang ada berganti pengurus yang lain. Kemudian saya hijrah ke Purworejo. Ikut di Zangerblor di Silagar itu, terus kami mendirikan Yayasan Keluarga
Islamic Center Silagar Darul Amin namanya. Dan qadarullah bapak saya sudah dipanggil Allah dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa ikut kembali belajar di lingkungan Muhammadiyah. Dan kali ini qadarullah kami bergabung di pimpinan daerah Muhammadiyah, dalam hal ini di MTT-nya. Bapak-bapak yang saya hormati, karena ini adalah judulnya kultum deh. Sedikit kalau saya memberikan nasihat tidak tepat karena saya masih muda, masih belajar bapak-bapak ini Pak, sehingga saya cuma ingin menyampaikan satu kata-kata mutiara hikmah menarik dari salah satu tokoh Muhammadiyah. Saya kira bapak ibu kenal dengan tokoh Muhammadiyah dari luar Jawa, yaitu namanya Hamka. Hamka itu nama pendek bapak ibu. Nama panjangnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya mengenal beliau ketika bukan mengenal langsung kan, beda zaman itu dia bapak. Tetapi saya mengenal gagasan pikiran-pikiran beliau ketika kami melanjutkan studi S2 di Malaysia. Salah satu riset kami bicara tentang jiwa sehat menurut Hamka dan Imam Al-Ghazali. Masya Allah, ternyata beliau, saya melihat biografinya itu kader militan di Muhammadiyah, dan banyak karya-karya beliau yang patut untuk kita kaji. Salah satunya saya bicara mengenai hikmah, ibu bapak. Beliau itu bisa mengambil hikmah kehidupan ketika beliau itu di penjara selama 2 tahun, tapi masya Allah bisa menghasilkan satu karya tafsir besar, namanya Tafsir Al-Azhar. Itu beliau dipenjarakan oleh presiden pertama kali itu, kemudian 2 tahun berikutnya oleh presiden yang kedua, kemudian dibebaskan. Ada kata-kata menarik saya kutip dari beliau. Ini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kerja di rimba itu juga hidup. Kera juga bekerja, di hutan itu juga hidup, karena kera juga bekerja. Kalau seandainya kita ini bekerja hanya sekedar bekerja saja, ya kerbau di sawah itu juga bekerja. Maka beliau mengatakan, capailah kemanfaatan hidup hingga berguna bagi alam semesta. Ini saya kira satu giroh dengan Muhammadiyah. Ada cita-cita gagasan besar tadi masya Allah sudah dibicarakan, sehingga kita bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar bekerja, tapi ada satu gagasan ideologi cita-cita besar yang dilakukan bersama. Satu lagi kata-kata menarik dari beliau, kalau bicara tentang Islam yang hari ini mungkin ada gejolak Islamofobia dan lain sebagainya, ibu bapak. Kata-kata dari beliau, jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Buya Hamka. Ini masya Allah kata-kata yang menarik untuk bisa kita kaji lebih dalam, dan masih banyak sekali kata-kata hikmah dari salah satu tokoh Muhammadiyah besar, yaitu Hamka. Saya kira dan kita optimis kader-kader Muhammadiyah selanjutnya akan lebih banyak dan lebih baik lagi daripada pendahulu-pendahulunya. Guru kami mengatakan, i'malu fawqa ma amilu. Berbuatlah lebih daripada apa yang telah beliau-beliau sudah berbuat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu semangat untuk saya pribadi, Bu Bapak, dan untuk kita semuanya. Sekian yang bisa kami sampaikan, karena mungkin waktu maghrib juga sudah semakin mendekat. Yang pangapunten, saya tidak bisa banyak bicara, tapi karena kami di sini ingin belajar juga, maka yang pangapunten sedaya kalimatan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, meskipun singkat apa yang disampaikan Ustaz Setiawan, 2 kata bijak dari Buya Hamka itu bisa menambah beliau kita untuk melanjutkan hidup dan bersama-sama bergerak di persyarikatan Muhammadiyah. Kami rasa cukup waktu bagi kami dari tim C untuk silaturahmi di PCM Kota
sore ini. Sekali lagi kami seluruh tim mengucapkan terima kasih atas penerimaannya. Nanti setelah sholat maghrib kami mohon pamit untuk kembali ke rumah masing-masing. Atas kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan selama berkunjung di PCM Kota Arjo ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan waktu kepada tuan rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, oke. Monggo Bapak Ibu bisa membacakan. Kemudian kami sampaikan sekaligus. Ya, sambut bisa Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan sekaligus. Setelah ini nanti langsung ada jangan di bagian belakang, sehingga nanti baru melaksanakan sholat berjamaah. Begitu. Ya, jadi membatalkan dulu, kemudian langsung untuk mengambil satu persatu untuk hidangan yang sudah siapkan dari PJ Kutarjo, kemudian baru melakukan sholat berjamaah. Mumpung masih kumpul, apa namanya?